Siapa yang akan melindungi Jokowi setelah jatuh? Tanda tanya. Siapa yang akan melindungi Luhut dan Mensesnek Pratikno ketika Jokowi jatuh? Ini pertanyaan masyarakat sekarang dan tentu berputar dalam otak Jokowi sendiri. Itulah mengapa mereka berusaha utak-atik cari celah kelemahan konstitusi untuk cari selamat. Sepertinya mereka baru sadar belum tentu seberuntung para pendahulunya yang memiliki backup kuat dan mengakar. Bung Karno, jelas dilindungi Pak Harto ketika mau dimahmilupkan oleh para jenderal garis keras. Pak Harto, jelas dilindungi TNI dan Golkar. Habibie, turut dilindungi Golkar dan TNI. Gus Dur, Megawati, SBY. Mereka bertiga adalah pemimpin partai politik yang punya pengaruh kuat di parlemen, ormas dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan Jokowi? Statusnya sebelum jadi presiden cuma petugas partai. Lalu apakah dia akan dilindungi Megawati? Meskipun selama menjabat, banyak akses yang diberi kepada Megawati untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Bukan berarti jadi jaminan Jokowi akan dilindungi. Karena sebesar apapun jaminan yang diberikan Jokowi kepada Megawati untuk mengendalikan berjalannya pemerintahan, tidak lebih besar dari akses kendali pemerintahan yang dipegang oleh Luhut dan Mensesnek Pratikno. Di balik sisi mesra Jokowi dan Megawati, hubungan keduanya sudah lama retak. Posisi Luhut dan Pratikno biang keladinya. Di antara seluruh persoalan keretakan, dua paling mengemuka. Pertama, Luhut dan Pratikno adalah otak di balik rekayasa ambisi perpanjang masa jabatannya Jokowi 3 periode. Hal ini dinilai akan melanggengkan status quo Luhut dan Pratikno untuk terus memotong pengaruh Megawati dan PDIP sebagai pengendali utama pemerintahan jika Jokowi melanggeng 3 periode. Kedua, Luhut dan Pratikno juga menjadi otak di balik ambisi Jokowi untuk menjadi Kingmaker 2024 dengan menjagokan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Kurang ngajarkan. Tanda tanya. Megawati merasa tersinggung. Taringnya ingin dipatahkan. Lalu mengarahkan sejumlah pentolan PDIP mengecam Jokowi dan Ganjar. Sebagai kader partai, Jokowi dan Ganjar dituntut patuh terhadap ketentuan dan sikap politik PDIP dalam mengusung dan mendukung Capres-Cawapres. Akibat dimentori Luhut dan Pratikno, Jokowi jadi kacang yang lupa kulitnya kebetulan memang sudah karakter, sebagai presiden. Jokowi merasa dirinya sudah bertransformasi menjadi kingmaker politik yang bisa menentukan perpolitikan Indonesia, menyaingi posisi Megawati. Jokowi seolah lupa bahwa PDIP adalah the ruling party. Partai terkuat kemarin dan hari ini. Para kader PDI juga sadar partai banteng ini selalu berjaya di bawah kepemimpinan Megawati, bukan Jokowi. Apa jadinya jika Megawati sepenuhnya menarik dukungan dari Jokowi? Maka Jokowi akan menjadi sitting duck. Seekor bebek terduduk di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya. Setelah menjadi sitting duck, jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah pensiun. Karena sudah jadi rahasia umum, selama jadi presiden. Ingat, Jokowi telah merusak tatanan pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi dan para penjilatnya. Ini merusak tatanan urut kacang dan soliditas TNI dan Polri. Setelah Jokowi pensiun, para perwira pilihan Jokowi tersebut pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah. Perwira yang tidak mendapat pengakuan dari teman dan para prajuritnya. Harapan terakhir Jokowi tinggal dari relawannya, yaitu Projo dan sejenis cebong lainnya. Terus apa sih yang bisa diharapkan dari relawan seperti ini? Mereka bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena ada apanya. Mereka cuma orang bayaran gerombolan nasi bungkus. Cebong sulit digerakkan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodie bag berisi kaos dan sembako. Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik setelah dia pensiun. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura. Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Nanti setelah pensiun, praktis Jokowi tinggal sendirian bersama Luhut dan Pratikno. Mereka bertiga siap jadi sitting duck, seekor bebek yang terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, mayoritasnya dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI Polri sakit hati. Lebih rumit lagi, perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi atas pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikalisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat yang ditonjolkan selama memimpin, mendudukan Jokowi sebagai public enemy number one. Musuh masyarakat nomor 1, Faisal Lohi.